Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa sharing ilmu berkaitan dengan masalah harmonisa. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa itu tentang harmonisa, penyebabnya apa, dan solusinya nanti seperti apa. Nah, harmonisa itu bagian dari power quality yang wajib dikuasai oleh mahasiswa teknik elektro, lulusan teknik elektro, baik yang bekerja sebagai engineer, teknisi, ataupun profesi-profesi yang berkaitan dengan sistem ketenagalistrikan, terutama dosen, guru-guru yang mengajar tentang sistem tenaga listrik. Pertama kali saya akan bahas dulu, ya, kenalkan dulu tentang kurikulum vitae saya di sini. Jadi ini sudah sering saya sampaikan di dalam kuliah-kuliah online saya. Hal ini bertujuan untuk supaya nanti Anda bisa mengenal dengan baik, ya. Mungkin sewaktu-waktu nanti akan menjalin hubungan yang lebih dekat. Berikutnya saya tampilkan daftar kuliah online saya yang sudah saya upload di channel YouTube. Anda nanti bisa cari channel YouTube saya, judulnya seperti ini untuk channel, nama channelnya Belajar Teknik Elektroindustri bersama Pak Muha. Nah, di sini ada beberapa video yang saya sudah buat dan sudah saya upload, berisi tentang tutorial singkat, materi kuliah, pelatihan, seminar, dan workshop yang sudah kami laksanakan, sehingga nanti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, pelatihan ini adalah merubah Anda yang tadinya masih bingung, belum paham, belum kompeten mengenai apa itu harmonisa, penyebabnya apa, mitigasinya bagaimana, dan solusinya nanti seperti apa. Serta nanti dampak-dampaknya apabila nanti tidak kita atasi. Nah, setelah nanti Anda mengikuti pelatihan ini atau pembelajaran ini, harapnya Anda minimal punya tambahan wawasan, punya tambahan pengetahuan, sehingga menjadikan Anda nanti lebih kompeten tentang materi yang terkait dengan harmonisa. Nah, kita awali pembahasan dengan electric power quality. We start the discussion with the electric power quality. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya produk, baik itu bentuknya produk jadi maupun produk jasa, itu harus berkualitas. Nah, apa kualitas yang dicirikan oleh sistem tenaga listrik? Ada beberapa aspek. Di sini yang saya bahas adalah listrik arus bolak-balik atau listrik AC. Nah, di sini untuk listrik AC ada beberapa indikator suatu energi listrik itu dikatakan berkualitas. Apa indikatornya? Yang pertama adalah stabilitas tegangan. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh energi listrik itu apabila stabil maka dia dikatakan berkualitas. Yang kedua adalah stabilitas masalah frekuensinya. Terutama di pembangkit ini harus dijaga frekuensinya. Di Indonesia kita pakai 50 Hz, kalau di beberapa negara ada yang 60 Hz. Nah, untuk frekuensi sebenarnya nanti bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Karena sekarang ini banyak peralatan-peralatan yang melakukan pengubahan frekuensi. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap harmonisa. Nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah tentang keseimbangan fasenya. Antara fase RST, ini terutama untuk listrik 3 fase. Yang keempat adalah urutan fase RST-nya ya harus konsisten. Tidak berubah-ubah, tidak mengalami pergeseran dan lain sebagainya. Yang berikutnya masalah keseimbangan tegangan.
Kalau tadi masalah keseimbangan fase, kalau sekarang masalah keseimbangan tegangan. Karena ini nanti akan mempengaruhi performansi dari peralatan listrik, terutama untuk motor listrik 3 fase dan peralatan-peralatan 3 fase yang lain. Yang nomor 6 itu adalah kontinuitas layanan. Jadi yang namanya listrik yang berkualitas itu tidak pernah mati. Selalu menyala, selalu hidup, selalu on. Tegangannya stabil, frekuensinya stabil, dayanya fasenya seimbang, urutan fasenya baik, tegangannya seimbang, kontinuitas layanannya sangat tinggi. Dan yang terakhir itu adalah bentuk gelombangnya adalah sinus murni. Nah, oleh karena itu nanti yang dikatakan energi listrik yang berkualitas itu gambar seperti pada nomor 1 di sini, yang atas. Yaitu dikatakan bahwa energi listrik itu mempunyai bentuk yang sinus murni dengan kondisi yang clean, tidak kotor. Apa ada energi listrik yang kotor? Ada. Kotor di sini bukan terkotori seperti air yang tercemar ya, tapi di sini pencemarannya adalah berupa noise. Apa itu noise-nya? Nanti akan kita bahas. Karena listrik di Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz, kadang-kadang konsumen suka melakukan perubahan-perubahan frekuensi ini. Contohnya apa? Rangkaian inverter, merubah dari listrik DC menjadi listrik AC. Itu menggunakan frekuensi tinggi. Sehingga nanti listrik frekuensi tinggi itu akan mengotori pada listrik frekuensi rendah yang ada di PLN ini. Yang berikutnya, listrik terhindar dari kondisi-kondisi poor quality. Seperti apa? Swell. Yang kedua, shock. Yang ketiga, outage. Yang keempat, short. Nah, ini semua dikenal dengan istilah TOV atau temporary over voltage. Nah, biasanya ini menyebabkan masalah. Swell bisa merusak peralatan. Bisa menyebabkan peralatan itu berhenti bekerja. Bahkan beberapa program PLC bisa error. Demikian juga shock, outage, and surge. Apa bedanya? Nah, kita bisa lihat di sini. Istilah ini sebenarnya digunakan untuk istilah TOV atau temporary over voltage. Bedanya adalah kalau di sini over voltage itu time range-nya lebih dari 1 menit. Dengan amplitudo itu 1,1 sampai 1,2 dari tegangan nominal. Swell itu nilainya sekian, 8 sampai 1 menit. 8 milisecond ya. Nilainya magnitudonya sekian. Kalau TOV itu berkisar antara 100 mikrosecond sampai 8 mikrosecond. Amplitudenya sekian. Kalau transient surge ya ini biasanya surja hubung maupun surja petir. Ini waktunya lebih pendek dan nilai nominalnya sangat besar untuk amplitudonya. Nah, inilah yang mempengaruhi kualitas dari listrik. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah tentang harmonisa. Apa itu harmonisa? Harmonisa dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah harmonik. Harmonik itu apa? Harmonik ini adalah gangguan, walaupun gangguan ini tidak berakibat secara langsung, ya. Tidak seperti gangguan hubung singkat yang menyebabkan listrik mati. Kalau yang namanya harmonik itu gangguan yang silent, ya, tidak kelihatan. Tidak menyebabkan terjadinya pemadaman langsung. Jadi di sini saya sebut sebagai gangguan. Mungkin ada beberapa istilah yang menyebut harmonik itu bukan gangguan. Jadi saya menyebutnya di sini adalah gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang arus dan tegangan. Distorsi itu cacat, ya, berubah. Tadinya bentuknya sempurna seperti ini menjadi terdistorsi seperti ini. Nah, harmonik itu merupakan pembentukan gelombang yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. Ini contoh. Ini ada gelombang sinus yang dihasilkan oleh generator 3 fase. Ini ada gelombang dengan frekuensi yang berbeda. Nah, ini gelombang harmonik ini adalah menjumlahkan yang tadinya gelombangnya seperti ini ditambah gelombangnya seperti ini sehingga menjadi bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi kalau saya fungsikan di sini adalah Fx adalah sinus X, di sini ada gelombang lain Fx sama dengan sinus 5x, sehingga nanti di sini penjumlahannya menjadi Fx sama dengan sinus X plus sinus 5x per 5. Nah, ini adalah
istilah dari harmonik. Jadi gini, kalau saya jelaskan, ini adalah frekuensi fundamental dari sistem tenaga listrik dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Nah, di sini nanti ada frekuensi harmonik pada orde ketiga, ada orde kelima, dan lain sebagainya. Sehingga nanti di sini gelombangnya menjadi terdistorsi seperti ini. Untuk harmonik, itu yang berpengaruh adalah orde ganjil, yaitu orde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Semakin lama itu nilainya semakin kecil. Sedangkan untuk harmonik genap itu relatif kecil, tidak terlalu berpengaruh. Nah, kita bisa lihat di sini datanya untuk berbagai macam jenis data. Ini adalah data-data peralatan listrik. Jadi untuk beberapa peralatan itu harmonik yang paling tinggi adalah harmonik ke ganjilnya di sini yang awal. Nah, harmonik sumbernya dari mana? Sumber harmonik itu adalah dari beban yang non-linear. Apa sih yang dimaksud dengan beban non-linear? Nah, sebelum kita membahas tentang gelombang non-linear, kita bahas dulu tentang beban linear. Apa yang dimaksud beban linear? Beban linear itu adalah beban yang memberikan bentuk gelombang yang linear. Artinya apa? Arus yang mengalir itu sebanding dengan impedansi dan perubahan tegangan. Nah, sedangkan beban yang non-linear itu membentuk gelombang keluaran yang tidak sebanding dengan tegangan dalam setiap siklus. Sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan itu tidak sama dengan gelombang masukannya. Sehingga di sini mengalami distorsi. Ini bentuk gelombang awalnya di sini ya. Sehingga nanti di sini akan terjadi distorsi. Ada distorsi. Distorsi itu cacat. Nah, sumbernya di mana sumber realnya? Sumber realnya adalah peralatan-peralatan ya, peralatan-peralatan listrik yang menggunakan frekuensi tinggi. Contohnya apa? Komputer, printer, ini menggunakan frekuensi tinggi. Lampu yang menggunakan balas elektronik, ya, misalkan lampu TL menggunakan balas elektronik. Nah, ini menyebabkan dia menjadi tidak linear. Yang berikutnya lampu LED. Lampu LED DC sumbernya dari AC. Nanti di sana ada rangkaian pengubah dari AC ke DC. Nah, rangkaian pengubah AC ke DC yang menggunakan switching elektronik inilah yang menjadi penyebab terjadinya harmonik. Yang berikutnya adalah kontrol motor induksi. Ada VSD, ada VFD, ada soft start, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sumber-sumber harmonik. Yang keempat adalah baterai charger. Ini banyak sekali sekarang kita punya HP di rumah, kita punya laptop, kita punya peralatan yang bisa dicas. Nah, sehingga di sini ini adalah sumbernya. Yang kelima adalah proses electroplating. Ya, ini diproses logam, penyepuhan, pelapisan, dan lain sebagainya. Mesin las, kulkas, mesin cuci yang menggunakan teknologi inverter, termasuk AC inverter yang sekarang banyak berkembang dan lebih efisien, lebih hemat energi, TV, dan peralatan-peralatan elektronik lainnya. Kalau di industri ya nanti ada peralatan kontrol seperti PLC, DCS, SCADA, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber dari harmonisa. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa dari sumber harmonisa. Ini motor, terutama untuk motor induksi, seringkali dikontrol menggunakan apa? Rangkaian VSD. Jadi sumbernya AC, nanti dia di-DC-kan, setelah itu nanti di-AC-kan lagi. Sehingga nanti di sini proses pengubahan dari DC-AC ini banyak menggunakan berbagai macam teknologi. Ada yang menggunakan 6 pulse converter, ada yang 12 volt converter, ada yang 8 volt converter. Ada yang menggunakan modified sinus, ada yang menggunakan pure sinus. Nah, inilah sumber-sumber yang nanti menghasilkan distorsi dari gelombang sinus sehingga menjadi cacat. Nah, untuk sumber dari harmonik itu ada dua, yaitu adalah sumber harmonik tegangan yang disimbolkan dengan THD dan harmonik arus, yaitu TDD atau THI. Jadi THI itu adalah total harmonic current distortion, sedangkan TDD adalah total current demand distortion. Nah, ini kita bisa lihat ya dengan melakukan pengukuran terhadap harmonik ini, nanti kita bisa melihat
berapa nilai harmoniknya. Ini kita bisa lihat bentuk-bentuk gelombang yang tidak sempurna karena mengandung harmonisa. Nah, sekarang kita melihat pengaruhnya. Kenapa sih harmonik ini pada sistem tenaga listrik? Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa yang namanya sistem tenaga listrik, arus mengalir itu menggunakan prinsip skin effect. Apa itu skin effect? Yaitu efek kulit. Apa yang dimaksud dengan efek kulit? Arus listrik itu mengalir melalui penghantar hanya melalui permukaannya saja, tidak melalui dalamnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Semakin di sini frekuensinya semakin tinggi, maka penghantarnya itu ukurannya bisa semakin rendah. Nah, skin effect ini berpengaruh pada, jadi tendensi arus bolak-balik itu akan mengalirkan arus listrik pada permukaan. Semakin tinggi frekuensi dari sistem tenaga listrik, maka akan semakin tipis kulitnya. Artinya apa? Nilai resistansinya akan bertambah. Di sini kita bisa lihat. Semakin kita frekuensinya lebih tinggi, maka di sini ya permukaan yang dialiri arus listrik itu menjadi lebih rendah. Nah, di sini kita bisa lihat hitung ya. Untuk density dari arus AC itu dapat dihitung dengan persamaan seperti ini ya, sehingga nanti kita bisa menghitung berapa skin deep-nya. Nah, dari skin deep nanti kita bisa hitung berapa nilai tahanannya, yaitu adalah rho L dibagi A. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk pengaruh dari skin effect ini. Jadi bagian inti dari suatu penghantar atau kabel itu tidak dialiri arus, sehingga nanti dapat diganti dengan material lain seperti besi baja yang berfungsi memperkuat kekuatan bentangan dari kabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat hubungan antara luas penampang kabel ya, sebagai fungsi dari frekuensi. Di sini kita bisa lihat hubungan antara di sininya. Ini akan semakin turun. Nah, selain pada penghantar, efek harmonik juga berpengaruh terhadap isolator. Jadi, isolator itu secara ideal tidak akan teraliri arus listrik. Tetapi karena adanya harmonik ini, isolator itu menjadi bisa teraliri arus listrik, walaupun sangat kecil. Lama-lama kalau sudah besar nanti bisa jebol. Nah, di sini terjadi losses yang dipengaruhi oleh frekuensi dan juga magnitudo dari arus listriknya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ada sumber listrik, di sini ada isolator, maka di sini sebenarnya ada arus listrik yang melalui di situ. Arus bocor istilahnya. Ya tentu saja ini tahanan isolasinya nanti semakin tinggi tahanan isolasinya maka arusnya semakin kecil. Nah, dengan adanya harmonik ini nanti akan meningkatkan di situ. Jadi di sini ada beberapa perbedaan tegangan, ini adalah positif, ini negatif. Nah, di sini letak dari elektron-elektron di sini yang nanti akan melakukan lompatan-lompatan pada isolator. Nah, pengaruhnya apa pada sistem tenaga listrik? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah efek termal. Jadi kalau di penghantar ini akan menimbulkan panas. Harmonik itu akan menimbulkan panas. Jadi walaupun kadang-kadang trafo kita bebani 50%, tapi suka panas. Motor listrik kita bebani 80% tapi panas. Kabel kita bebani 70% dari KHA tapi kok panas. Nah, ini jangan-jangan karena faktor adanya harmonis. Yang kedua, di trafo. Ini trafo suka terjadi overheat. Karena tadi ya adanya skin effect dan ada arus di elektrik tadi. Di chiller itu juga akan menambahkan arus bebannya. Yang berikutnya adalah neutral pada penghantar netral itu juga akan terjadi overload. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja dari penghantar netral sehingga nanti penghantar netral akan panas sehingga akan terjadi rugi-rugi. Yang berikutnya adalah harmonic noise ya. Ini untuk frekuensi tinggi yang diakibatkan oleh harmonik ya. Penyebabnya nanti bisa mengganggu apa? Peralatan instrumen di sini. Sehingga nanti peralatan instrumen itu kadang-kadang suka terjadi error, salah baca, dan lain sebagainya.
Begitu kita kalibrasi, salah lagi. Ini karena harmoniknya tidak dihilangkan. Yang kedua adalah malfunction pada peralatan proteksi atau noise tripping. Tripping peralatan proteksi bukan karena gangguan, tapi karena harmonik. Ini berbahaya. Tidak ada gangguan kok peralatan proteksi kerja. Yang berikutnya kesalahan pembacaan meter. Ini bahaya juga. Nah, ini pengaruhnya harmonik itu sangat besar ya. Nah, ini contoh misalkan harmonik pada trafo. Ini kadang-kadang para engineer, para teknisi pada bingung. Beban yang ada di trafo ya itu rendah di bawah 60%. Hasil dari monitoring peralatan juga normal, arusnya normal, arus bebannya tidak ada yang melebihi dari settingnya. Tetapi di sini tiba-tiba ya peralatan proteksi kerja atau malah mungkin peralatan proteksi tidak kerja, trafo langsung tiba-tiba meledak. Nah, ini sering terjadi. Begitu trafo satu meledak, pindah ke trafo berikutnya, meledak lagi di situ. Nah, ini adalah beberapa kasus yang sering terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah harmonik ini? Ya, kita sebagai engineer, sebagai seorang ahli harus melakukan langkah-langkah bagaimana untuk memperbaiki sistem tenaga listrik dari adanya harmonik. Langkah pertama adalah melakukan planning. Langkah kedua adalah melakukan doing, yang ketiga adalah measuring atau pengecekan, yang ketiga adalah action, kompensasi, menghilangkan. Nah, yang pertama adalah melakukan identifikasi, planning, identifikasi sumbernya itu apa. Nah, kita cari. Yang pertama identifikasi dari jenis bebannya. Tempat kita kok harmoniknya tinggi, penyebabnya apa? Nah, kita identifikasi dulu, jenis beban kita apa. Oh, ternyata kita banyak menggunakan peralatan-peralatan semikonduktor seperti komputer, VSD, inverter, electronic switching, dan lain sebagainya. Nah, ini pantas. Yang kedua, kita cek trafo. Apakah ada kenaikan temperatur yang tidak normal atau tidak? Nah, nanti bisa dibandingkan antara arus netral dengan arus fasenya. Jika arus netral lebih besar, kemungkinan ada triplen harmonik. Sehingga nanti ini bisa menyebabkan kinerja trafo menurun. Yang ketiga, bisa kita cek melalui tegangan netral ke tanah. Ini untuk yang sistem 3 fase dengan 4 kawat atau 5 kawat ya. Dapat diketahui dengan melihat tegangan netral tanah ya, pada keadaan berbeban. Jika tegangan lebih besar dari 2 volt, maka terdapat indikasi adanya masalah harmonik. Nah, ini beberapa untuk indikasinya. Nah, referensinya kita kemana ya? Untuk masalah harmonik itu ada batasannya. Jadi di dalam merencanakan kita menggunakan standarnya yang mana? Misalkan kita pakai IEEE. Berapa nilai harmoniknya? Oh, untuk tegangan misalkan di sini. Kalau tegangannya kurang dari 69 kV itu maksimal 5%. Untuk tegangan sekian 2,5, tegangan di atas sekian 1,5. Ini rekomendasi dari IEEE. Ini totalnya. Kalau individualnya sekian. Nah, sehingga nanti kita bisa cek. Yang kedua, untuk arus ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa cek di sini untuk arusnya, arus bebannya misalkan kurang sekian, nanti nilainya sekian. Nah, ini adalah untuk batasan-batasan dari ini. Nah, untuk batasan yang lain itu sekarang IEEE mengeluarkan standar code ya, code standar untuk yang IEC 519 ya, yaitu seri 1992. Nah, ini mengeluarkan data yang lebih lengkap. Berapa nilainya? Ini untuk tegangan dan ini untuk arusnya. Kita bisa lihat di sini, nilainya sekian. Ini untuk tegangan. Yang berikutnya standar dari PLN. Nah, kita bisa cek di sini. Berapa sih untuk standar PLN untuk harmonik ya? Kita bisa lihat di sini nilainya. Nah, dari standar ini nanti kita tentukan ya perencanaan kita mau kemana. Nah, selanjutnya kita melakukan proses pengukuran harmonik. Nah, harmonik tidak bisa kita ukur pakai peralatan alat ukur biasa, tetapi kita ukur pakai harmonic meter. Ini contoh alat-alat yang bisa untuk melakukan pengukuran harmonik. Ada banyak, bisa pakai Texco, bisa pakai Fluke, ya, bisa pakai merek-merek yang lain.
Nah, ini contoh pengukuran harmonik ya. Bisa dilakukan di panel ya, di beban, di trafo ya, di motor listrik ataupun di beban-beban yang lainnya. Ya paling gampang kita ukurnya nanti di panel saja. Panel utama nanti kita cek harmoniknya seperti apa sehingga nanti kita bisa tahu berapa sih untuk harmoniknya. Atau kita bisa melakukan measurement dengan menggunakan misalkan peralatan monitor yang lebih canggih. Ini contoh misalkan PM800 produknya Schneider. Ini kita bisa melakukan pengecekan monitoring harmonik secara real time. Nanti nilai-nilai harmoniknya bisa kita rekam. Kalau yang ini tadi kan hasilnya nanti kita catat pengukurannya sesaat. Kalau ini kan continuous. Nah, ini contoh untuk pengukuran harmonik. Ini misalkan untuk harmonik ke 1 sampai ke sekian, ini untuk fase R-nya, ini untuk S, ini fase T. Nanti kita gambarkan seperti ini. Nah, nanti dari sini kita buatlah ya untuk informasinya, harmoniknya nanti seperti apa. Nah, ini adalah contoh untuk pengolahannya nanti ya dari masing-masing fase pengukuran harmonik tadi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mereduksi harmonik ini? Ini kita sudah masuk untuk PDC ya, untuk kontrolnya. Plan, do, check, action-nya. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memperbesar kawat netral. Tadi kan, karena efek harmonik itu kan di kawat netral itu akan teraliri arus listrik. Supaya sistem kita aman, maka kita kawat netralnya kita perbesar. Yang berikutnya kita turunkan kapasitas dari trafo untuk pembebanannya. Sehingga nanti kita dapatkan ya nilai KVA yang baru itu adalah THDF dikalikan KVA pengenalnya. Jadi nanti kita, apa itu THDF? Yaitu adalah transformator harmonik rating faktor. Ya, rating faktor itu adalah penurunannya. Misalkan kita turunkan sekian. Nah, yang berikutnya adalah kita pasang filter harmonik, baik yang filter aktif maupun pasif. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi permasalahan harmonik ini. Ya, kita bisa menggunakan line reaktor, kita bisa menggunakan trafo isolasi, kita bisa menggunakan filter pasif, kita bisa menggunakan filter blocking, kita bisa menggunakan tadi ya 12-18 pulse ya. Kita bisa menggunakan phase shift transformer atau juga kita bisa menggunakan active filter. Nah, ini beberapa cara untuk mengatasi harmonik. Nah, yang biasa dipakai itu adalah menggunakan passive silver maupun active filter. Ini adalah contoh panel untuk passive filter harmonik. Rangkaiannya seperti apa ya? Sebenarnya ini adalah sistem tenaga listrik. Ini kita kasih filternya seperti ini. Ya, nanti kita tentukan berapa nilainya ini. Ini adalah peralatan-peralatan yang berpotensi menghasilkan harmonik. Sehingga nanti harmonik yang dihasilkan di sini bisa kita filter ya dengan menggunakan rangkaian filter pasif. Ini contoh rangkaian filter pasif menggunakan filter harmonik ke-5, ini untuk harmonik ke-7 dan lain sebagainya. Ini untuk AC drive. AC drive itu VSD ya, variable speed drive atau inverter istilah industrinya, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah pemasangan active filter. Jadi pemasangan active filter, ini filternya aktif. Ini contoh panelnya seperti ini. Ini untuk rangkaiannya, jadi untuk filter aktif ya nanti bisa menggunakan berbagai macam cara. Ini adalah untuk beban sistem tenaga listrik yang menggunakan beban nonlinear yang menghasilkan harmonik ya. Nah, ini filternya seperti ini. Sehingga dari sini nanti bisa kita reduksi harmoniknya. Nah, ada beberapa produk filter aktif yang ada di pasaran. Ini saya contohkan aja produknya dari Schneider, ya, yaitu adalah Action Akusin Positif. Ya. Nah, di sini dia menggunakan teknologi yang mampu mereduksi harmonik kurang dari 3% THDI. Nah, tergantung dari tadi ya persyaratannya dari PLN. Kalau dia maksimal 5% ya dia berarti sudah masuk, tidak masalah. Yang berikutnya bisa memperbaiki power factor sekaligus untuk kontrol dari flicker. Flicker itu tadi kedip tegangan. Dia juga termasuk menggunakan pendekatan closed loop ya. Jadi
kontrolnya menggunakan pendekatan loop tertutup sehingga nanti hasilnya bisa lebih presisi. Nah, untuk programmable set point-nya baik THI maupun THD itu dapat dilakukan ya dengan baik ya. Sehingga nanti di sini berdasarkan informasi yang didapat dari produknya Schneider itu bisa menurunkan harmoni. Nah, ini beberapa ya tentang teknologi yang berkaitan dengan filter harmonik ya. Ini contoh misalkan AHF Akusin ya, yang ini bisa digunakan untuk berbagai macam teknik ya untuk melakukan perbaikan sistem tenaga listrik akibat adanya masalah harmonik. Oke, saya kira itu ya untuk filter aktif ini sama yang tadi ya. Ini contohnya hasilnya setelah dilakukan filtering ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan listrik yang menjadi lebih baik. Nah, salah satu yang bisa dikembangkan yaitu adalah melakukan monitoring dan mitigation secara online sehingga nanti bisa kita cek ya secara online di layar komputer sistem tenaga listrik kita kondisinya seperti apa sehingga nanti bisa kita perbaiki setiap saat. Nah, untuk mitigasi dari perbaikan harmonik ini mestinya nanti kita cek sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Mungkin tadi ya penyebabnya yang berkaitan dengan kegagalan sistem proteksi ya. Mungkin ada nuisance breaker trap ya, suhu trafo yang tinggi. Nah, setelah nanti dimitigasi mestinya nanti tidak terjadi lagi. Ini nanti akan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan masalah harmonik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.